Salam Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Apa kabar? Saya sangat berharap kita semua dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan menyertai kita semua. Saat ini kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu teduh sejenak. Ibadah kita pada hari ini kita dasarkan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur nomor 105 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saat ini mari kita menyanyi sebuah lagu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Kau hadir di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Ku mau menyembahmu Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita. Yesus, pulihkanlah hati kami. Yesus, kemuliaan, berkatilah hidup kami. Biarlah ini, mari kita sama-sama kita menyanyikan sekali lagi. Biarlah hanya Yesus yang boleh dimuliakan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini kami mengundang Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami ingin ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau hadir, Engkau mengubah konsep pikir kami. Ibadah bukan hanya satu rutinitas, tetapi ibadah boleh memupuk hubungan kami secara pribadi kepada Engkau ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti Engkau dari sehari ke sehari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ikut campur, Tuhan pegang rangkaian setiap acara pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, ada ayat pengakuan dosa diambil dari Mazmur nomor 51 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita angkat satu pujian. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Dengan gentar sekali lagi kami datang kepadamu, ya Allah kami yang maha suci. Karena kami sadar ya Tuhan, ketika Tuhan menyelidiki batin kami dan hati kami, mungkin Tuhan sekali lagi harus kecewa terhadap kami. Karena hidup kami yang mempermalukan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Kami mengaku saat ini ya Tuhan, perbuatan-perbuatan kami dalam hidup kami sehari-hari, kami belum sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami juga mengaku ya Tuhan, jika di dalam hati kami masih tersimpan banyak hal yang jahat. Kami juga mengaku ya Tuhan, jika di dalam pikiran kami masih sering memikirkan apa yang tidak seharusnya kami pikirkan atau rancangkan sebagai anak-anak Tuhan.
Ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah di dalam anugerah Tuhan, sekali lagi Tuhan menolong kami, mengubah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup benar, apapun resikonya. Kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih Tuhan buat setiap kami, untuk pengampunan Tuhan buat setiap kami yang sedemikian besar. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan bagi setiap kami hari ini. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saat ini mari kita mengaku pengakuan iman rasuli seperti yang sudah dilakukan oleh seluruh gereja pada seluruh zaman, seluruh abad. Mari kita sama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Julius Lee dengan tema ketika kegelapan tak kunjung pergi. Kita nyanyikan sebuah lagu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Biarlah lagu ini boleh memberikan kita kekuatan, karena kekuatan kita adalah dari Tuhan. Kalau kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan, apapun keadaan kita,
Tuhan pasti selalu beserta kita. Kita pasti bisa melaluinya. Mari kita sama-sama sekali lagi menyanyikan yang ayat yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita masih berjumpa dalam satu ibadah online. Mari kita persiapkan hati, mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini ada kesempatan bagi kami memenuhi undangan Tuhan, sehingga kami boleh datang berjumpa dengan Tuhan, dan kami boleh disediakan waktu untuk kami boleh merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan lembutkan hati kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan kepada setiap kami, hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan kami, menghibur kami, dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu ketika kegelapan tidak kunjung pergi. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara satu bagian kebenaran firman Tuhan terambil dari Mazmur, pasal yang ke-40, ayat yang pertama hingga yang keempat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Semikian jauh Bapak Saudara kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kita pernah hidup di dalam terang, tentu kita tidak akan terbiasa untuk tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita sudah terbiasa hidup dengan lampu yang menyala di rumah setiap harinya, hidup dengan terang begitu ya, begitu mati lampu, tentu kita akan merasakan panik. Tentu kita akan berusaha mencari senter begitu ya, kita akan berusaha menyalakan lilin, menghidupkan genset dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Saudara kalau kita hidup 1 minggu tanpa listrik. Kita tidak bisa mengecas handphone kita. Kita tidak bisa masak nasi dengan rice cooker. Begitu merepotkan ya. Kita tidak bisa menyalakan TV. Tidak bisa mengikuti perkembangan berita. Tidak ada internet. Kita tidak tidur dengan nyaman karena AC tidak menyala. Karena kipas angin tidak menyala, Bapak Saudara. Anak-anak tidak bisa belajar di rumah pada saat malam. Tentu merupakan sebuah hal yang merepotkan untuk setiap kita. Itu baru 1 minggu, Bapak Saudara. Bayangkan kalau kegelapan itu begitu panjang kita rasakan. Pernahkah kita, Bapak Saudara, merasakan kegelapan yang begitu panjang itu di dalam kehidupan kita, dan kegelapan itu tidak kunjung pergi? Nah, Bapak Saudara, John Piper pernah menulis sebuah buku yang berjudul When the Darkness Will Not Leave, begitu ya. When the Darkness Will Not Leave. Di dalam bukunya, John Piper menuliskan, Bapak Saudara, mengenai kegelapan rohani bisa membuat seseorang imannya menjadi lesu.
Dia menyebutnya dengan sebuah istilah spiritual depression atau depresi spiritual atau kelelahan spiritual. Memang ada kalanya Bapak Saudara, kegelapan itu tidak kunjung pergi di dalam kehidupan setiap kita. COVID yang tidak kunjung berakhir menjadi kegelapan untuk hidup kita. Ekonomi yang lesu menjadi kegelapan untuk kehidupan setiap kita. Dosa yang tidak kunjung pergi, Bapak Saudara, menjadi kegelapan untuk setiap kita. Kita bagai hidup di dalam sebuah lubang yang dalam dan gelap. Dan kita tidak bisa pergi dari lubang itu dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, Daud pernah ada di dalam lubang yang dalam dan gelap itu. Ada dua istilah di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca yang menjelaskan mengenai lubang itu, yang menjelaskan mengenai kegelapan dan lubang itu, Saudara. Di ayat ketiga, penulis berkata begini, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa katanya. Lubang kebinasaan dan lumpur rawa yang dijelaskan di ayat yang ketiga, yang ditulis di ayat ketiga, ingin menjelaskan sebetulnya dua istilah yang dipakai, bahwa Daud pernah hidup di dalam kegelapan itu, Saudara. Bahwa Daud pernah ada di dalam sebuah lubang yang begitu dalam, sebuah lubang yang begitu gelap, dan ia sulit keluar dari sana. Nah, dua istilah ini merujuk kepada sebetulnya kejadian-kejadian yang sudah dialami Daud di kehidupannya yang lampau, begitu ya, di hari-harinya yang kemarin. Setidaknya ada dua kejadian yang menjelaskan mengenai apa yang dialami Daud sehingga dia bisa ada di dalam lubang kebinasaan dan lumpur rawa itu. Kejadian yang pertama adalah ketika Daud jatuh di dalam dosa. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, ia seakan-akan ada di dalam lubang yang dalam dan gelap itu. Kejadian yang kedua adalah ketika Daud menghadapi musuh yang begitu menyulitkannya dan ia terjepit di sana. Seakan-akan itu menjadi sebuah peristiwa di mana Daud ada di dalam kegelapan dan dia sulit juga keluar dari kegelapan itu. Dua peristiwa ini, Bapak Saudara, membuat Daud sepertinya ada di dalam sebuah kegelapan yang tidak kunjung pergi dalam kehidupannya. Apa yang Daud lakukan di dalam kegelapan itu, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Daud lakukan ketika kegelapan itu tidak kunjung pergi? Ketika Daud berada di lubang kebinasaan dan di dalam lumpur rawa. Apa yang Daud lakukan? Di ayat yang kedua dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, kata Daud. Di ayat kedua dikatakan bahwa ketika Daud ada di dalam lubang yang gelap itu, Daud sangat menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Daud sangat berharap kepada Tuhan. Daud sangat berharap kepada uluran tangan Tuhan yang akan segera menariknya. Daud sangat berharap kepada kemurahan Tuhan. Daud sangat berharap dan menantikan cahaya daripada Tuhan di dalam kegelapan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Kata menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan menunggu Tuhan dengan sabar sebetulnya. Menunggu Tuhan dengan sabar. Jadi Daud dengan sabar menunggu Tuhan di dalam lubang kegelapan itu, Bapak Ibu Saudara. Daud dengan sabar menunggu uluran tangan Tuhan. Menunggu kemurahan Tuhan. Daud dengan sabar berharap kepada Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Tentu di dalam menunggu itu, Bapak Saudara, merupakan sebuah hal yang tidak enak. Daud harus makan seadanya. Waktu dia dikejar-kejar musuh, dia tidur di tempat yang tidak nyaman. Begitu ya. Dia berhari-hari bersembunyi dalam sebuah keadaan yang tidak nyaman. Tetapi Daud di dalam keadaan itu pun sabar dalam menanti-nantikan Tuhan. Seberapa banyak Bapak Saudara kita tidak sabar di dalam menanti-nantikan Tuhan. Di dalam menunggu Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Seberapa banyak kita mulai mengeluh, apakah Tuhan akan menolong saya? Seberapa banyak kita mulai Bapak Saudara kehilangan harapan kita di dalam menunggu Tuhan. Di dalam menanti-nantikan Tuhan itu. Bapak Saudara, Tuhan tahu waktu yang terbaik, kapan dia harus mengulurkan tangannya. Kapan dia harus mengeluarkan kita dari lubang yang dalam dan gelap itu. Maka daripada itu Bapak Saudara, tunggu Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Orang yang menunggu Tuhan dengan sabar, orang yang menantikan Tuhan dengan sabar, Tuhan tidak akan biarkan Bapak Saudara. Tuhan akan memperhatikan dan Tuhan akan bertindak. Nah, Daud Bapak Saudara ketika menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memperhatikan Daud. Setidaknya
ada 4 hal, begitu ya, 4 perhatian Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Daud di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, Bapak Saudara, dikatakan di ayat yang kedua, ada sebuah kalimat, Tuhan menjenguk katanya. Tuhan menjenguk. Ini adalah sebuah bentuk perhatian Tuhan kepada Daud. Perhatian yang pertama adalah Tuhan menjenguk Daud, Bapak Saudara. Nah, kata menjenguk ini, Bapak Saudara, menjelaskan mengenai kehadiran Tuhan sebetulnya. Di saat ada di dalam lubang yang gelap dan dalam itu. Bapak Saudara, Tuhan tidak menghindari kita. Tuhan tidak berkata, waduh lubangnya terlalu dalam ya, terlalu gelap ya, lebih baik saya menghindar. Tuhan tidak berkata seperti itu, Bapak Saudara. Tapi Tuhan menghampiri kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menemani kita di dalam kegelisahan yang kita miliki. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ketidaknyamanan kita itu, Bapak Saudara. Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Bapak Saudara, bentuk perhatian Tuhan yang kedua adalah Tuhan mendengar. Di saat kita berseru, Bapak Saudara, Tuhan mendengar setiap kita. Bahkan ketika kita berseru di tempat yang paling dalam sekalipun, yang paling gelap sekalipun, Tuhan mendengar setiap kita dari sana, Bapak Saudara. Bapak Saudara, Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk setiap kita. Tuhan selalu mendengar setiap seruan, setiap apa yang kita ucapkan, Tuhan selalu mendengar, Bapak Saudara. Bapak Saudara, satu kali ada seorang bernama Bill LaCovara. Dia sedang memancing satu kali, Bapak Saudara, di sebuah teluk di Atlantic City, New Jersey. Waktu dia sedang memancing, Bapak Ibu Saudara, dia melihat ada sebuah kantong plastik. Lalu ketika dia ambil kantong plastiknya, ternyata isinya begitu banyak sekali surat di sana. Bapak Ibu Saudara, lalu dia mulai membuka surat itu. Ternyata surat itu berisikan sebuah doa yang ingin disampaikan kepada pendeta di gereja setempat daerah itu. Ternyata Bapak Saudara, setelah diselidiki, pendeta itu, gembala itu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan polisi mengeluarkan surat-surat itu lalu dibuang oleh polisi, begitu ya. Nah, lalu Bill ini, Bapak Saudara, mulai membuka dan membaca surat-surat itu. Ternyata kisah-kisah dalam surat itu sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah doa tentang para janda atau suami istri yang terluka meminta hubungannya dipulihkan. Ada doa-doa tentang orang-orang yang berharap untuk bebas dari jerat dosa, dari narkoba, dari judi, dan lain sebagainya. Ada doa-doa tentang memohon Tuhan mengampuni dirinya, Bapak Ibu Saudara. Ada kisah tentang seorang remaja putri yang melakukan aborsi. Di dalam doanya dikatakan, Tuhan ampuni saya membunuh seorang malaikat kecil daripada Tuhan. Ada begitu banyak doa-doa yang menyedihkan di dalam satu kantong plastik itu, Bapak Saudara. Dan Bill merenungkan, Bapak Ibu Saudara, ternyata doa-doa itu menjadi sia-sia. Berakhir di tengah-tengah apungan laut, Bapak Ibu Saudara. Doa itu tidak pernah dibaca dan tidak pernah didengar oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyampaikan doa, menyampaikan harapan kepada manusia, bisa jadi itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita menyampaikan sebuah doa kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar setiap seru doa kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada doa kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mendengar setiap kata yang kita ucapkan. Bahkan ketika kita tidak mengucapkannya dengan mulut, hanya ada di dalam hati kita. Tuhan mendengarnya, Bapak Ibu Saudara. Setiap kesulitan kita, setiap air mata kita, Tuhan tahu dan Tuhan mendengarnya, Bapak Ibu Saudara. Maka sampaikan doa itu kepada Tuhan. Maka teruslah berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan mendengar doa kita dan tidak menjadi sia-sia. Yang ketiga, Bapak Saudara, bentuk perhatian Tuhan kepada Daud dan kepada umatnya adalah Tuhan mengangkat, katanya di ayat yang ketiga. Ada sebuah kata, Tuhan mengangkat. Bapak Saudara, Tuhan tidak hanya sekedar hadir. Tuhan tidak hanya sekedar mendengar, tetapi ia mulai bertindak, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Tuhan mengangkat setiap kita. Di tahap inilah Bapak Saudara, orang-orang yang percaya, yang tadinya sudah mulai lesu di dalam kegelapan, di dalam lubang yang dalam itu.
Orang-orang yang sudah mulai imannya lemah, Bapak Saudara. Tuhan mulai angkat dia. Sehingga dia bisa melihat terang daripada Tuhan. Tuhan mulai angkat dia. Sehingga dia bisa menghirup udara yang segar. Tuhan mengangkat dia. Sehingga dia dapat memiliki kekuatan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Maka tepatlah Bapak Saudara Yesaya berkata di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bentuk perhatian Tuhan kepada umatnya. Yang keempat adalah Tuhan merancangkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan merancangkan. Nah, ada dua kata yang menjelaskan mengenai Allah merancangkan sesuatu untuk setiap kita. Yakni kata, ini ada di ayat yang ketiga, Bapak Saudara. Kata tentang menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Begitu ya. Nah, dari dua kata ini Bapak Saudara kita tahu bahwa Tuhan ingin setiap kita hidup di jalan yang Tuhan sediakan. Di dalam tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita, Bapak Saudara. Yaitu untuk setiap kita hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, Daud mengalami 4 bentuk perhatian Tuhan ini, Bapak Saudara. Ketika Daud mengalami 4 bentuk perhatian Tuhan ini, maka Daud bersyukur kepada Tuhan. Di ayat keempat dikatakan, ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Bapak Saudara, nyanyian baru sebetulnya merupakan sebuah ekspresi daripada hati kita kepada Allah karena Allah sudah menunjukkan begitu ya kebaikannya. Sehingga Bapak Saudara, hati kita bersyukur kepada Tuhan karena melihat kebaikan Tuhan. Hati kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merasakan dan mengalami sendiri, Bapak Saudara, mengenai Allah mengangkat, mengenai Allah hadir bersama dengan kita, mengenai Allah mendengar setiap seru doa kita, dan bagaimana Allah merancangkan yang baik untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka ketika sudah merasakan semua bentuk perhatian Tuhan itu, kita menyanyi bagi Tuhan, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan Bapak Saudara, setelah itu Bapak Saudara, dikatakan adalah lagi respon daripada Daud ketika mengalami bentuk perhatian Tuhan itu, ialah percaya kepada Tuhan. Banyak orang akan percaya dan menjadi takut, lalu percaya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan begitu. Nah Bapak Saudara, orang-orang yang sudah melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupannya, tentu imannya akan dibangkitkan. Dia menjadi percaya akan kuasa, kebesaran, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia akan teguh berdiri di dalam Tuhan. Imannya tidak akan menjadi lesu, Bapak Saudara. Bapak Saudara, pada tahun 1940-an, Samuel Beckett membuat sebuah drama yang berjudul Waiting for Godot. Ya, Waiting for Godot. Nah, Bapak Saudara, di dalam drama ini, Waiting for Godot itu artinya menunggu Godot, begitu ya, menunggu Godot. Nah, di dalam drama ini, Bapak Ibu Saudara, hanya ada 2 orang pemeran, begitu ya. Mereka berdiri saja di atas panggung, lalu memasukkan tangannya ke dalam kantong dan berpandang-pandangan. Di dalam drama ini, ingin menjelaskan, mereka ingin menunggu yang bernama Godot ini, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang drama tidak ada dialog, tidak ada apapun gerakan lain, hanya berdiri, memasukkan tangan ke kantong, saling berhadap-hadapan dan menunggu Godot. Semua orang menyaksikan drama ini bingung, Bapak Saudara. Semua orang yang menyaksikan drama ini bingung. Lalu beberapa orang bertanya kepada sang pembuat drama ini, apa maksudnya drama ini? Siapa itu Godot? Lalu pembuat drama berkata, saya juga tidak tahu.
siapa itu Godot. Tetapi yang jelas mereka sedang menantikan Godot. Nah, Bapak Saudara, penantian akan Godot ini merupakan sebuah penantian yang sia-sia. Karena sampai drama berakhir pun Godot tidak kunjung datang, Bapak Saudara. Mereka menghabiskan, pemeran ini menghabiskan waktu yang sia-sia menunggu Godot yang tidak kunjung hadir di dalam kehidupan mereka. Tetapi berbeda dengan setiap kita yang sedang menantikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang menantikan Tuhan, Tuhan pasti datang kepada kita. Tuhan akan menjenguk setiap kita. Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita dan seruan doa kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan akan mengangkat kita dan Dia merancangkan yang baik untuk setiap kita. Maka Bapak Saudara, mari nantikan Tuhan saja di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga penantian itu tidak akan menjadi sebuah penantian yang sia-sia. Dan Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang saya melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seringkali dan banyak kali saya melihat Tuhan menolong orang-orang yang menantikan Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi. Ia menantikan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tolong Bapak Saudara kesulitan ekonominya. Ada jemaat-jemaat yang mengalami sakit yang begitu berat. Ada jemaat-jemaat yang bahkan sakitnya dibilang parah sekali, kanker. Tetapi ketika dia berharap kepada Tuhan dan menantikan Tuhan, Tuhan memulihkannya, Tuhan menyembuhkannya. Ada orang-orang, Bapak Saudara, yang mengalami kekhawatiran akan masa depan, tetapi Tuhan menjawab setiap doanya. Ada setiap jemaat yang ingin bebas daripada dosa dan dia menantikan Tuhan. Dan hari ini saya melihat orang itu hidup di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bahkan melayani di dalam sebuah gereja. Dan bahkan dia melayani Tuhan dengan baik, Bapak Saudara. Bapak Saudara, di dalam penantian kita akan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saya percaya Bapak Saudara, setiap kita juga pernah mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di hari-hari yang kemarin mungkin kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan mari kita bersyukur, Bapak Saudara. Tetapi kalau hari ini, Bapak Saudara, kita kembali dihadapkan dengan kegelapan di dalam kehidupan kita. Covid yang tidak kunjung berlalu, ekonomi yang lesu, masa depan yang tidak menentu. Ini merupakan kegelapan untuk setiap kita. Di dalam kegelapan ini, Bapak Saudara, mari kita terus menantikan Tuhan. Kita sudah merasakan Tuhan menolong setiap kita. Dan pada saat ini Tuhan sedang bekerja dan akan menolong setiap kita juga, Bapak Saudara. Maka Bapak Saudara jangan berhenti menantikan Tuhan. Jangan lesu di dalam menantikan Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan akan mendengar setiap kita. Dan kalau Tuhan sudah menolong setiap kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan mengangkat kami dari lubang yang gelap. Tuhan pernah membawa terang di dalam kehidupan kami yang gelap itu. Dan Tuhan, kalau saat ini kami ada di dalam kegelapan itu kembali, kami percaya Tuhan akan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan memperhatikan kami dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan akan datang dan Tuhan akan mendengar setiap doa kami. Dan Tuhan akan mengangkat kami daripada kegelapan ini. Dan Tuhan akan merancangkan yang baik untuk setiap kami. Karena itu Tuhan, di dalam menantikan Tuhan ini, biarlah setiap kami menunggu Tuhan dengan sabar. Menunggu Tuhan menolong setiap kami. Dan setiap kami yang sudah ditolong oleh Tuhan, biarlah setiap kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk selalu menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, harapan kami itu tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh kita jalankan dalam kehidupan kita, berakar dan berbuah di dalam setiap perbuatan kita. Mari saat ini kita akan
memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, kita siapkan amplop. Persembahan kita masukkan ke dalam amplop. Kemudian nanti waktu kita bisa ibadah seperti biasa, amplop-amplop tersebut boleh kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, persembahan boleh melalui via transfer ke dalam nomor rekening yang sudah tertera. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati, masuk dalam persembahan, kita nyanyikan sebuah lagu. Tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kemanapun Tuhan pimpinku selalu, ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Ayat kedua. Kalau rasa jalanku sangat berat, ku pandang selalu kepadamu. Kalau rasa hatiku jadi bimbang, ku berserah kepada Tuhanku. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Dengan Yesusku berjalan terus maju, tiada aku takut, tiada aku ragu. Dia pimpinku di sepanjang jalanku, lewat maut terus masuk rumah-Mu. Dengan Yesus ku berjalan terus maju, tiada aku takut, tiada ragu. Dia pimpinku di sepanjang jalanku, lewat maut terus masuk rumah-Mu. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami rindu ya Tuhan, setiap langkah kami Tuhan yang pimpin. Karena kami percaya dengan pimpinan Tuhan, kami boleh berjalan dengan langkah terbaik kami.
Saat ini ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau suci kuduskan persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai semaksimal mungkin, seefektif dan efisien mungkin ya Tuhan. Sehingga kerajaan Tuhan boleh diperluas. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Dan kami berjanji akan memberikan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya adalah pengumuman akan disampaikan oleh Guru Injil Lindawati Tanadi. Dipersilakan. Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Senang sekali kita puji Tuhan hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Walaupun masih secara online Bapak Ibu saudara sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang menyediakan, yang memberikan kita fasilitas-fasilitas yang ada untuk kita beribadah secara online di tengah-tengah masa di mana kita tidak bisa mengadakan ibadah di gereja, tetapi Tuhan memberikan kita satu jalan lain, yaitu kita bisa beribadah secara online. Kita mengucap syukur untuk hal ini kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini biarlah kita semua tetap menghargai kesempatan yang ada. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, di sini saya juga menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin hari ini baru pertama sekali ikut kebaktian GKY Jambi. Kami sangat senang sekali menyambut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kami sangat berharap satu hari nanti ketika keadaan sudah membaik kembali dan kita sudah bisa kembali beribadah di gereja, Bapak Ibu kita bisa bertemu secara langsung dan kita bisa berkenalan lebih lanjut ya. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian bahwa kita hari Rabu, setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa malam ya. Saya berharap kita semua boleh mempersiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan doa pada hari Rabu malam melalui channel YouTube GKY Mangga Besar Jakarta ya, pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya, kemudian hari Minggu Bapak Ibu kita kembali akan beribadah secara online ya. Demikian pengumuman saya sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biarlah dimanapun kita berada kita boleh tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kita boleh tetap memiliki sukacita, kita boleh tetap memiliki damai sejahtera karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Baik, ya saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan membacakan ayat pengutusan dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Kami sangat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, memimpin setiap kami dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kegelapan tidak kunjung pergi pun, kami tetap boleh percaya kepada Tuhan. Kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami punya Allah yang baik, yang sedemikian mengasihi setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai kami semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil waktu teduh. Kebaktian kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada.